Halo semua, kembali lagi bareng saya Dr. Ari Budi dan Dr. Tovan di Iya. Dr. Note Entrepreneurship, Medical. Salah bro. Salah bro? Bisa dikat nggak? Pecat juga jadi host ini kalau gini lama-lama nih. Udah kita tukeran tempat dulu jadi host. Salah juga, udah latihan 5 kali Oh diulang. iya. Oke, Dr. Note. Dr. Nut, Oke, Medical Podcast. and Health Medical Podcast, and Inspiration. for. Bukan. Ini sloganku diubah-ubah Oh iya. dulu. Dr. Nut, Dr. Note Medical Podcast, Inspiration Inspirations and Entrepreneurship and Spirit. Entrepreneurship Spirit. PR ulang. Ya, Dr. Note Entrepreneurship Podcast. Ya, bukan. Nah, lewatin dah. Ini habis 5 menit buat Oke, ngulang-ngulang kita aja. masuk di episode kita yang ketiga. Episode 3. Oke, masih bersama kami. Ya. Kita akan bahas tentang manajemen healthcare. Penting nggak sih? Ya, judulnya Oke. penting nggak sih Penting nggak sih, bro? orang-orang manajemen gitu kan? Penting nggak, bro? Oke. Ntar dulu, tunggu. Sabar ya. Latar belakangnya Latar dulu. belakang. Latar belakang. Oke, pendahuluan. Jadi gini, healthcare, manajemen penting nggak sih? Which is kita tahu sekarang healthcare itu stratanya dari paling kecil sampai paling tinggi, dokter praktek, praktek pribadi, terus klinik itu ada pertama, utama, rumah sakit, tipe D, C, B, A. Semua ada manajemennya, bro. Penting nggak sih? Penting nggak sih gitu ya? Nah, maksudnya mungkin ya bagaimana kalau tidak ada manajemen ya? Bagaimana kalau memang ada manajemennya tapi tidak ada manajemen? Nah, penting nggak sih? Penting nggak Oke, ayo bro. Karena gini ya, kalau latar belakang kenapa tak kita ambil topik ini ya? Karena seolah-olah dokter-dokter di manajemen tuh kayak strata 2 gitu ya. Ya, Kayak hanya mengisi aja, harus ada Second class, direktur, ya. Oke. harus ada ini. Tapi ujung-ujungnya dokter itu yang mengendalikan gitu kan. Banyaklah kasus gitu. Apalagi kalau khususnya dokter-dokter yang kebetulan yang punya gitu kan. Jadi ataupun udah lama di sana. udah lama di sana gitu. Dragonnya kalau Dragonnya, bahasa di Jawa oke. tuh, kalau di Jakarta bahasanya dokter naga, dragon nih gitu. Katanya manajemen ngomong apa nggak diperhatiin gitu. Oh, gitu ya. siap. Gitu Terus bro. Nah itu sih jadinya. Padahal kalau kita belajar di manajemen kan nggak gitu ya? kita kan melihat ada 4 pilar, 1 atap dan 1 Dasar. dasar. Iya, Ya. kau tahu. Zaman kuliah. Tapi bener sih itu bro. Bener. Satu kan satu Makasih, tiang Prof. pertama gitu kita kayak gambar Iya, rumah gitu ya. Iya, rumah. Tiangnya 4, atapnya 1, kemudian Dasarnya dasarnya satu. 1. Satu operasional, marketing, Finansial. finansial, keuangan, sumber daya manusia. Human resource. Di bawahnya manajemen informasi. Informasi. Karena manajemen informasi ini akan mensupport 4 pilar ini. Atasnya baru manajemen strategi. Gitu. Mau diapain gitu ya. Udah nggak usah dipapain lagi gitu ya? Iya. Tapi masalahnya pada umumnya gitu, mereka hanya berpikir apa yang dipikirkan oleh ini itu adalah operational side. Oke. Padahal itu hanya satu. Nggak bisa mereka berpikir secara whole package seperti itu ya? Jarang sih yang berpikir whole package seperti itu. Bahkan mungkin yang paling parah kalau misalkan dasarnya nggak ada, bro. Nggak ada Sistem data. informasi itu. Sistem informasi nggak ada. Jadi akhirnya oke. Jadi gini, kita nggak ngomong masalah rumah sakit ya. Rumah sakit udah pasti ada manajemennya. Udah pasti, ya kan? udah pasti terlaksana Nah, itu. kalau di klinik gimana, bro? Ataupun dokter praktek misalkan? Sama bro. Sama. Biasanya orang fokus ke operasional. Ya. Artinya dia fokusnya bisa ini, bisa itu gitu. Mereka melupakan pilar-pilar yang lain. Pilar-pilar yang Satu, ada misalnya apa ya, dokter THT gitu. Ya. Sama dokter THT udah lama praktek. Ini dia dulu kok makin lama makin turun gitu. Akhirnya nggak dapat pasien misalnya gitu. Padahal aku nih THT yang pertama kok nih di Bali. Pionir ya, pionir. Gitu. Tapi ini hanya satu gitu, Gitu. hanya operasional. Tanganku bagus kok ini hanya satu gitu. Di yang lain itu banyak pilarnya, bagaimana finansialnya, marketingnya, apa sih value yang mau diciptakan. Abis itu yang terakhir sumber human resource-nya, gimana membina orang gitu biar mau ini. Kemudian dasarnya manajemen informasi, nggak pegang data gitu. Kadang-kadang kok tiba-tiba sepi ya, padahal mungkin sudah lama sepi, cuma nggak ada data, nggak ada softwarenya. Artinya
sebenarnya sudah turun dari dulu gitu loh. Jadi ada grafik yang lain yang tidak terukur ya. Tidak terukur. Okay. Kemudian tiba-tiba sepi gitu loh. Maksudnya bawahnya terakhir strategi mau dibelat kemana. Strategi kan ngeliat keluar ke dalam. Atau mungkin gini bro, mungkin operasionalnya sudah punya strategi. Sistem informasi mereka sudah menjelma jadi sistem informasi sendiri. Finansialnya mereka sudah hitung-hitung sendiri di rumah. Tapi tidak tahu marketing dan human resource-nya. Gimana? Biasanya sih begitu bro. Ya kan? Karena nggak mungkin lah nggak punya strategi. Contoh ya, misalkan si X nih, dokter beliau si X gitu. Oke lah, sekarang strateginya kita mau fokus kepada pelayanan yang X misalkan yang mungkin tadi yang niche banget. Nah, ternyata mereka yang supportnya adalah human resource nggak support. Nah, mereka hanya tetap aja jadi Superman. Artinya sendirian. Everything individual. Nah, mereka nggak mau membagi tugas. Karena kan sebagai customer hari gini ya bro, hari gini kita tidak hanya melihat bahwa siapa sih gitu kan, tapi banyak banget juga customer sekarang. Ini merupakan sebuah pergeseran kali ya. Jadi orang udah tahu value, jadi pingin kesini karena yang dilihat apa sih. Nah gitu. Aku punya pengalaman bro. Dulu di klinik yang sebelumnya, jadi pernah kita manage klinik, dan aku juga pernah bukan jadi go-shopper sih, jadi ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik lain, mereka di depan tuh naruh namanya, biasalah pasti kita testimoni lah, saran dan lain-lain. Boleh dibuktikan, jadi ketika customer itu, kita nggak bilang pasien ya, customer itu menulis sebuah testimoni, saran dan pesan apa-apa, ada beberapa pesan yang menurut aku menjadi perhatianku. Perhatianku apa? Yang mereka tulis itu bukan bahwa dokternya menyembuhkan ataupun bukan menulis harganya mahal, tapi yang mereka tulis tempatnya bagus, tempatnya bersih, parkirnya luas. Padahal, kalau yang seperti itu, aku malah berpikir, ini mereka mau nge-review klinik apa nge-review hotel ya? Iya nggak sih? Iya, tapi cara pandangnya mereka. Tapi ternyata secara gitu in the kan? fact seperti itu. Nah, output seperti itu terjadi menurut aku karena manajemennya oke. Ya nggak sih? Ya kan? Even which is misalkan ya contoh ya, dokter praktek, kita nggak ngomong, saya lagi kalau boleh saya sempitin sih mungkin nggak ngomong masalah rumah sakit, ntar mungkin belakangan. Kalau rumah sakit sudah ada birokrasinya, sudah ada struktur organisasi dan lain-lainnya gitu loh. Nah, bagaimana yang belum ada struktur organisasinya ataupun mungkin harusnya ada tapi tidak jalan. Gitu. Klinik lah kita ngomong. Ya, klinik. Gimana? Makanya kalau di klinik itu saya mengajak kita berpikir out of only operational things ini aja gitu. Kita harus memperhatikan marketingnya, siapa yang dituju, memperhatikan digital marketing, memperhatikan sumber daya manusia, memperlakukan manusia dengan cara manusia gitu. Habis itu finance-nya. Kecil aja ngomong finance aja. Yang nyambung sama finance saja, yang nyambung sama keuangan pribadinya itu juga masih ada kan? Iya. Yang nggak tahu yang mana uang perusahaan, yang mana uang klinik, uang pribadi, apalagi klinik yang atas nama pribadi gitu, nggak dipisah. Itu kecil gitu aja masih ada gitu kan, keuangan. Berarti yang seperti itu masih ada gitu. Dan kira-kira menurut lo gimana? Enggak, ya nanti susah bro. Ya? Iya. Mas marketing juga gitu. Lah, terus kalau udah kayak gitu, sekarang gimana dong posisi manajemen dalam hal tersebut? Yang keempat itu, ya manajemen lah yang membagi dengan ilmu-ilmu manajemennya, mengatur dari sisi keuangan. Even itu ownernya? Iya. Artinya gini deh, berapa sih yang punya neraca? Gitu. Punya neraca gitu, mintain neracanya nggak ada kan pusing gitu kan. Neracanya mana gitu, apalagi laporan laba rugi gitu kan. Total jumlah aset gitu kan. Nah, kadang datang kan nggak tahu. Gitu. Kalau manajemennya bagus, udah pasti nggak oke? Ayo, gimana? Belum tentu bro. Belum tentu juga? Berarti ada faktor lain ya? Ada faktor X. Tapi minimal manajemennya oke ya? Minimal maksud saya gini, minimal 4 pilar ini diperhatikan. Sehingga outputnya? Habis itu dasarnya dari informasi data itu reliable. Iya. Outputnya adalah atapnya atau strateginya pas. Gitu. Makanya sih kayak gini misalnya, marketing. Dari marketing. Misalnya ada orang yang masih berpikir bikin
terus orang bakal datang gitu. Dulu iya, konvensional iya, Oke. dulu iya orang nyari dokter, sekarang Iya, enggak. iya, iya, iya. Apa sih value-mu, brandmu Iya, iya, apa? iya, iya. Makanya namanya brand kan mahal. Tapi kan nggak ada juga dokter nyari orang, kan nggak mungkin loh. Cuma ada satu gini ya, ada plan ya, ada plan lah. yang membuat mereka datang gitu ya. Untuk marketing Siap, dari operasional juga gitu. Gimana menerapkan operasional yang efisien gitu kan? Gimana menerapkan apa ya reservasi yang optimal. Tapi bro, menurut bro kalau misalkan kasus kayak tadi aku bilang tadi, ada testimoni bilang yang ternyata dinilai bukan dokternya, yang dinilai bukan billingnya, tapi suasana tempat dan lain-lain, itu gimana bro? Itu balik kalau aku ya, kalau saya Dan itu banyak pribadi loh, ya. itu terjadi di beberapa tempat healthcare menurut aku loh. Menurut aku itu cukup menarik perhatianku. Kenapa? Itu menurutku lebih potensial ketimbang orang nge-review tentang billing dan dokternya. Karena dimensi mutu ya, teori sih ya dimensi mutu itu ya. Service Mutu call. dari self call gitu banyak. Mutu itu kan dari service atau jasa itu kan ada 5 gitu. Ya, Satu pasti tangible, apa yang dilihat. ya, ya. Udah pasti yang dilihat mata, kerapian, apalagi gedungnya, kebersihan, udah pasti itu tangible ya kan. Yang kedua apa? Responsiveness, kesigapan, willing to help kalau bahasa bahasa Inggrisnya. Ada orangnya datang, kita ada willing to help. How may I help you? Iya, nah harus gitu juga sih. Bergerak aja udah willing to help, responsiveness. Yang ketiga assurance, artinya kepastian, ada kepastian. Misalnya orangnya nunggu gitu kan. Entah kapan, walaupun dia dikasih Bu nunggunya 30 menit lagi ya gitu. Tapi dia ada kepastian 30 menit lagi gitu. Yang keempat ya kompetensi orang itu, artinya kemampuan si dokter atau klinik itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Memang dokter yang benar atau perawat yang benar itu salah satu dari 5 gitu. Yang kelima aku lupa bro. Pantas B dapat. Enggak yang kelima rahasia. Oh, jadi iya, artinya dari service itu secara umum ada 2 kalau menurutku. Tangible yang kelihatan dan yang intangible. Intangible itu yang tidak kelihatan. Value ya. Tangible bisa dibangun gitu kan, yang kelihatan bersih, gagah gitu. Tapi jangan lupa ada yang intangible, responsiveness-nya, kesigapannya dia datang, empathy-nya itu kan. Nah, yang kelima udah ingat empathy. Itu dalam klinik juga loh ya. Iya. Berarti gini, jadi pas sebagai owner gitu menilai, pastiin 5 hal ini deh yang dasar gitu. Ini udah teori, cuma teori lama tapi belum terbantahkan. Applicable kok gitu. Ya. Gimana satu datang kita mau ngecek tangible-nya gimana sih yang kelihatan. Habis itu yang kedua responsiveness-nya, willing to help-nya anak-anak, staff gimana sih gitu. Dokternya gimana sih. Habis itu quality dari dokternya gimana sih gitu. Mampu enggak sih dia, kompeten enggak sih dia gitu. Yang keempat baru assurance, kepastian datang, kepastian ketemu dokter, kepastian pembayaran, kepastian harga. Tidak ada bill trap ya. Tidak ada health trap lah bahasa. Jangan ngomongin health trap. Oke. Apalagi yang kelima empathy yang paling susah. Empathy kan value banget ya. Gimana dia? Nah, ini yang aja sih, ini yang di-develop sama orang-orang manajemen. Outcome-nya 5 ini, service quality ini. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita nggak punya sense of management, meraningkan sebuah bisnis, event itu adalah healthcare, tapi kita tidak tahu outputnya seperti apa. Kita hanya berusaha mencapai peningkatan grafik, sementara mungkin grafik-grafik lain yang mungkin seperti Bro bilang turun juga, karena kita tidak memperhatikan outcome-nya seperti apa, ya kan? Iya. Gitu. Kadang-kadang perlu teori nggak, Bro? Perlu teori nggak? Perlu teori apa enggak gitu ya? Itu baru penting. Itu baru bener ya, teori apa enggak gitu. Ada 2 orang nih, kalau aku pengalaman, bukan gimana ya, kesimpulan saat ini gitu. Ada 2 orang. Satu orang yang bukan teoretikal ya, membaca banyak gitu ya, berdasarkan teori gitu. Habis itu ada orang yang applicable, bisnisnya banyak jalan gitu, tanpa pernah sekolah. Makanya orang ini menganggap sekolah itu enggak penting. Oke. Habis itu ini menganggap harus sekolah dulu. Harus sekolah. Oke. Saya sih orang yang ada di tengah-tengahnya. Oke. Yang dicari bukan sekolahnya, tapi education-nya, pendidikannya. Ya. Jadi pas ketemu orang yang applicable ini, apa yang mereka terapkan itu sesuai dengan
Yang di teorikal. Di teorikal yang sukses loh ya. Siap. Yang ini tuh benar-benar secara mereka tidak sengaja tuh mereka menerapkan ini kok gitu. Sekolah tuh hanya membahasakan ya? Iya, sekolah. Nah, teori pun muncul kan dari pengalaman. Iya. Ini mereka secara tidak sadar yang sukses, Iya. mereka secara tidak sengaja menerapkan Teorikal. prinsip teori. Tapi Mereka nggak tahu jalan, bahasanya. Tapi nggak tahu bahasanya. Tapi Terus mereka jalan. Nah, harus kita berada di tengah menurut aku. Baca buku, baca research, kemudian apa namanya? Application juga. Aplikasinya dilihat gitu. Banyak juga yang terjun. Makanya kadang-kadang agak risih ya denger pendidikan itu nggak penting gitu tuh. Mark Zuckerberg aja nggak sekolah, DO gitu kan. Bill Gates aja DO. Jangan dia dilihat gitu. Yang penting kan mereka baca buku kan. Mereka nggak lihat bahwa level itu mereka belajar dengan caranya mereka. Iya. Ya, karena aku ingat banget suatu kata dosen kita bro. Ijazah itu apa katanya? Tanda orang pernah sekolah. Ya kan? Bukan tanda orang pernah belajar. Ya kan? Dalam hal ini mungkin jadi batasan itu di tengah-tengah. Jadi jangan sampai salah arah bahwa mereka yang sukses itu pun mereka sebenarnya, saya yakin mereka sebenarnya ngikutin teori kok. Gitu. Walaupun S1, S2, S3 itu yang penting S4. Apa itu? Sempat di aplikasi. Sempat. Siap. S4 itu sempat. Berarti conclusionnya penting nggak sih manajemen healthcare itu penting nggak sih? Penting nggak penting nih? Penting lah ya. Iya. Even itu di tempat yang paling kecil ya. Jadi kan gini bro, kita ngobrol ini kan banyak nih mungkin pendengar kita nih yang baru akan mulai ya kan terjun di dalam dunia manajemen, khususnya mungkin healthcare ya karena kita di healthcare. Terus kemudian para pebisnis lainnya mungkin ingin berinvestasi di healthcare mungkin kan gitu kan. Mereka pasti akan membangun dulu soul-nya seperti apa, kerangkanya seperti apa. Jadi pertanyaan bagus banget kok, penting nggak sih? Ya penting lah. Kenapa? Ibarat kalau misalkan kita punya bangunannya tapi kita nggak punya sistemnya ya sama aja. Otomatis nanti kalau nggak ada manajemennya, efisiensinya pasti jadinya terendah banget. Ya kan? Efisiensinya rendah, costing tinggi. Kalau sudah costing tinggi, ruwet sendiri. Kalau sudah ruwet sendiri, ya udah nggak jadi deh jadinya bisnisnya, ya kan? Kalau ada yang mau coba deh pikirin fundamental manajemen untuk kesehatan dari bangun klinik gitu ya. Nggak sebatas, artinya gini, nggak selalu serta-merta baru kita dokter, kita bikin apa itu gitu ya. Misalnya dokter kulit bikin klinik kecantikan, harapan orang kecantikan kan semua butuh. Ya, terus berharap orang datang gitu, belum tentu gitu. Kegantengan ada. Klinik kegantengan ya. Diskriminasi kan sama pria-pria gitu. Kita sebagai dokter gigi spesialis gitu, one and only di mana gitu. Harusnya itu aja. Harusnya dia aja orang bakal datang gitu. Belum tentu gitu. Artinya ada itu yang saya pribadi pelajarin ya. Apa namanya? Ini serius nih. Ada 5 itu yang paling penting, bro. Basic pilarnya 4 pilar. 1 operation. Kita biasanya fokus ke operation. Gimana tekniknya? Ini teknik selalu cabut gigi terbaik. Ya, ini mungkin 90% ya. Jahitannya rapi banget, enggak kelihatan gitu kan. Habis itu ini pakai benang jahitannya. Enggak jahit apa, Bro? Ini teknik terbaik gitu. Ini dokternya ini paling sering. Dokternya tamatan luar negeri nih gitu. Itu baru sisi swasta dari operasional negeri swasta berarti. Operasional baru sisi operasional pilar 1 gitu. Masih ada pilar-pilar lain. Pilar marketing, gimana bikin demand, ngeliat demand, menyampaikan. Habis itu pilar keuangan, kapan ngegas, kapan nge-save, kapan loan, kapan minjem di mana, gitu ya. Persentasenya. Pajak juga, Bro, pajak gimana gitu kan. Habis itu ada satu sisi apa, Bro? Human resource itu yang paling susah. Gimana kita membangun. Kalau menurut aku itu paling susah banget loh, Bro. Susah itu, Bro. Ada klinik yang senang banget gonta-ganti personil loh. Ya kalau nanti dibalikkan dengan serve call-nya, tadi kita nyambung ke serve call ya. Itu agak harus pontang-panting lagi loh. Diulang gitu. Iyalah, dan efisiensinya tinggi sekali. Efisiensinya rendah banget jadinya. Makanya ya kan? Itulah human resource, gimana mencari orang, habis itu bawahnya harus ada data, manajemen informasi data. Aku nggak bilang software ya, aku bilang
manajemen informasi data. Software Kalau apa? ternyata nggak software, Soal kalau jualan. ternyata softwarenya, kalau ternyata tanpa software terus ada data yang baik gitu, rasanya bisa sih. Di atasnya baru strategi. Strategi ini kadang nggak semua orang harus ngelihat keluar, ngelihat ke dalam, ngelihat kiri, ngelihat kanan. Kadang kala bro ya, ada loh nggak ada strateginya bro, tapi Tapi jalan. jalan pasti ada strateginya. Strategi ya? Pasti. Cuma nggak sadar. Iya. Kini Udah. kurang gini dikit lah. Makanya kalau bilang teori banget, enggak sih, enggak teori sih maksudnya. Cuma satu hal yang gini loh, satu hal yang sebenarnya sudah kita lakukan sering-sering sebenarnya. Cuma ternyata emang secara teoretikal emang sempat ada seperti itu. Ada seperti itu. Iya. Gitu. Kadang itu kadang juga beberapa orang nggak mau mengerti gitu ya, artinya udah ini dokternya udah nomor 1 nih, cuma di sini aja ada gitu. Ya nggak bisa gitu juga sih. Toh juga nggak cuan juga ya. Habis itu nggak bisa gitu juga Iya, sih, iya, artinya iya. ya banyak aspek di manajemen yang harus diperhatikan. Tapi asik loh Beberapa kasus itu aku lihat banyak owner lah dokter gitu nggak mau memperhatikan, hampir nggak mau memperhatikan itu gitu, pengennya sendiri lah gitu. Paling sering bagian bawah loh dulu dasarnya. Apa tuh? Manajemen informasi itu. Ya Kenapa? kan? Kalau sudah yang namanya clinical, mungkin itu kepunyaan pribadi ataupun apa, mereka lupa loh bahwa manajemen informasi itu ternyata penting banget. Karena dari sana itulah semua operational, semua finansial, marketing, human resource itu untuk melakukan riset kembali. Ya kan? Kalau nggak ada riset kembali, mereka gimana cara melakukan forecasting? Nggak mungkin tuh, karena kita kan sekarang bergerak di zaman disruption nih. Segala hal berubah. Jangan sampai ketika berubah kita harus berubah bisnis. Berubah ya bisnis gitu. Kita sudah berinvest satu hal yang besar. Ya itulah manajemen informasi itu diolah lagi sehingga operasional punya forecasting. Kita hanya berubah model bisnis saja. Gitu. Ya nggak sih? Oke, conclusion bro, conclusion Conclusion nih. Ya. Kita singkat kali deh. Iya, sip. Apa tadi pertanyaannya? Manajemen healthcare penting nggak sih? Penting. Penting. Supaya Kenapa kita, penting bro? supaya kita masih ada kerjaan. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya, ada sih. Penting ya. Iya. Zaman sekarang healthcare nggak bisa hanya seperti zaman dulu Ya, gitu. Kita bukan buka- Superman ya, Bukan Superman. tapi super team ya. Super team. Super Kita nggak team. bisa buka terus berharap orang akan datang gitu ya. Iya. Harus ada, walaupun tuh BPJS gitu. BPJS kan ada yang sepi, ada yang rame juga kan. Oh iya, Nah, ada unsur oke. di mana keilmuannya di-manage dengan baik. Kadang ini tidak diperhatikan gitu ya. Ada 4 pilar, 1 dasar, 1 atap gitu ya. Operasionalnya dilihat, keuangan dilihat, buat ikutin alur keuangan, ikutin bikin neraca, laporan laba rugi, tahu jadinya kapan harus ngegas, kapan ngerem gitu. Pajak juga, habis itu marketing. Strategi marketingnya gimana, CRM-nya gimana, kemudian operasional sudah pasti, kemudian human resource, Iya. bawahnya collect data yang baik, Data sebagai mining. pilar, Data mining ya. kemudian baru strateginya Berarti baru strategi bisa lihat. berubah-ubah bro. Bisa berubah-ubah. Sip. Oke. Ini. Itulah Walaupun pentingnya sederhana, manajemen ya. pentingnya manajemen. Baru dia bisa jadi rumah, bro. Sip, untuk semua orang. Untuk Rumah, semua orang. Bali. Rumah kita. Siap, Oke siap, deh, siap. thank you. Thank you semuanya. Jadi nanti kita akan balik lagi ke episode berikutnya bersama Dr. Not. Slogannya apa, Bro? Aduh, kan aku jadi lupa juga. Entrepreneur Medical Podcast, Inspiration and Entrepreneur Spirit. Yeah. Tadi nggak gitu ah. Ya, pokoknya gitu. Iya, gitu deh. Channel-channel kita. Oke. Bye semua. Bye. Oke, thank you.